Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang hidup Kristen. Saya terus-menerus menekankan hidup Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sekarang kebingungan. Itu sebabnya kenapa tempat ini banyak sekali memberikan pengajaran, karena firman Tuhan itu menjawab apapun yang menjadi pergumulan kita. Maka pada waktu saudara mengajak teman kerabat datang ke tempat ini, maka mereka akan mendapatkan pengajaran yang berkualitas dari firman. Jadi ada teman-teman berkata, "Pak, kenapa nggak ngundang kami?" Jadi yang khotbah di sini, meskipun ini gereja bukan mega church, belum menjadi besar, tapi yang berkhotbah itu betul-betul saya seleksi. Siapa yang boleh berkhotbah? Karena apa? Sekali kita salah memberikan makan, orang bisa keracunan. Jadi saudara jangan berpikir ya, orang suka mendengarkan khotbah, lalu orang itu bertumbuh secara rohani dengan bagus. Ada loh orang keracunan firman, karena terlalu hebatnya dia dengan firman, sampai firman pun dia bisa kendalikan. Firman pun harus menurut apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia memikirkan bahwa firman tersebut sedang dibawa apa yang menjadi kepentingan orang itu. Maka dari itu sore dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita sejenak merenungkan tentang hidup Kristen. Di bulan-bulan atau minggu-minggu terakhir ini, ada beberapa orang tanya. Sekarang coba Anda pikirkan baik-baik. Pertama, masalah pinjaman online. Orang itu berkata begini, "Pak, kalau pinjaman online, saya buat usaha bagaimana, Pak? Saya buat bisnis bagaimana, Pak? Kan bisa dikembalikan nanti. Kan bisa berhasil nanti." Biasa saya suka berkata, "Yakin kamu bisa membalikan itu? Apa betul ini akan ada untungnya? Kalau tidak, kamu terjerat. Kalau kamu terjerat, nanti akan menyalahkan Tuhan, kemudian akan pinjam kepada orang-orang. Salah satunya adalah jemaat di gereja." Jadi saudara tahu, ini banyak sekali orang-orang tidak bergereja. Itu bukan karena dia tidak suka Tuhan, karena nggak bisa bayar utang ke temannya. Kasihan kan? Jadi pinjamnya nggak banyak, kadang 300, kadang 500, tidak banyak. Tapi berhubung mereka memang betul-betul nggak ada uang, apa yang perlu dikerjakan? Mereka tidak ke gereja itu, pindah gereja, lalu lupa di sana pinjam lagi. Kalau zaman saya lebih mudah dari sekarang, itu alat komunikasi agak susah. Sekarang satu persoalan di sini itu nyebar di mana-mana loh. Gampang sekali menyebar berita. Makanya mulai hari ini jaga baik-baik etika kita, jaga baik-baik moral kita. Nilai setitik, sedikit noda itu menyebar. Itu hal yang pertama yang cocok dengan kita. Yang kedua, yang lagi semarak orang bertanya adalah para mahasiswa sekarang mempergunakan namanya Chat GPT. Bahasa kerennya ada AI. Mungkin saudara masih bingung ini. Itu biasa dipakai anak-anak sekarang. Jadi saudara tahu, sekarang tugas-tugas mereka itu yang saya bikin butuh 1 bulan, 1 tahun, itu mereka dalam 2-3 hari jadi loh. Tinggal dia masukkan perintah, tolong buatkan karangan tentang ini dengan catatan kaki. Turun semua. Turun semua. Sama referensinya di bawah. Loh Pak, itu nanti kan nyontek Pak. Masukkan ke satu lagi namanya parafrase. Dimasukkan di situ, diacak sama dia. Hasilnya adalah sudah berubah, tidak seperti hasil anak itu sendiri. Nah, si anak ini oke lah, sampai situ oke lah. Tapi anak itu sudah menikmati kemudahan, sudah menikmati hal yang biasa. Akhirnya punya konsep gini, loh, nggak apa-apa kok, nggak dosa kok. Yang penting kan berhasil. Yang penting kan saya tidak mengecewakan orang tua. Yang penting kerjaannya sukses.
Jadi ukurannya sudah berubah. Jadi saya tidak ngomong ChatGPT-nya, tapi mental anak itu sudah berubah. Dikit-dikit ChatGPT aja. ChatGPT itu alat yang ada di Android ini juga ada, di komputer juga ada, namanya ChatGPT. Itu tinggal masukkan sesuatu, ngetik, itu keluar semua. Itu lupakan dulu. Sekarang yang 3 saya kasih contoh lagi. Ini yang orang-orang tanya akhir-akhir ini. Karena ini saya rindu saudara mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Apa yang perlu kita kerjakan. Kalau ngerokok nggak ngerokok, memang nggak ada di Alkitab kan. Nggak ada larangan di dalam Alkitab, larangan merokok, kecuali di pom bensin dan ruang ber-AC. Tapi kalau gereja Pentakosta kuno itu maksa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Lo anak muda sekarang ngomongnya pinter loh. Sekarang Mbak Pendeta, mana lebih bahaya? Ngerokok atau makan daging 3 ukuran? Mana lebih bahaya? Ngerokok dengan orang yang suka begadang? Sekarang mereka berpikir, apalagi ada penelitian di Amerika bahwa merokok itu bisa memperpanjang umur. Karena apa? Di salep-salep ini, karena dipakai terus untuk perputaran dari asap, akhirnya apa? Orang nggak gampang pikun. Apa kira-kira jawab kita kepada anak muda kita? Itu penelitian loh, bukan kira-kira loh. Penelitian. Kan ujung-ujungnya kan mati apa enggak kan? Ujung-ujungnya sakit jantung apa enggak kan? Kan banyak orang tidak merokok juga sakit jantung. Loh, anak kecil, anak-anak remaja, si Philip aja ngomong pacarku. Artinya apa? Apa yang mempengaruhi? Dari sini mereka dapat. Satu lagi saya kasih contoh. Ini barusan juga ada seorang, ya anggap aja ibu gembala begitu, tanya, Pak, menurut pendapat Bapak, kawin sama boneka boleh nggak? Karena apa? Di Jepang, di beberapa negara Amerika dan Eropa, mereka malas menikah sama orang. Mereka menikah, ChatGPT tadi itu dijadikan manusia. Kulitnya persis kayak gini loh. Satu hari main seks 100 kali, oke, nggak ngamuk dia. Disuruh apapun nurut. Lalu anak-anak itu pulang dari luar negeri, yang kuliah di Amerika, kuliah di Eropa, pulang ke Indonesia. Kemudian mereka berkata, loh Pak, daripada kita menikah sama manusia bikin dosa, mendingan kan sama itu aja. Apa kira-kira jawaban kita? Saudara, zaman sekarang, kalau kita mau jujur, saya selaku dosen dan gembala itu ingin menolong semudah mungkin untuk jemaat. Kalau mengajar tentang Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus, itu akan populer di mana-mana dan sering dilakukan di gereja-gereja. Jadi kalau Anda punya isu tertentu, sesuatu yang ingin tahu, silakan kita bisa bahas pada waktu minggu pertama saat saya menyampaikan sebelum kita ada perjamuan. Jadi apapun isunya, silakan diangkat. Saya rindu GBI tempat ini menjawab semua persoalan. Silakan Pak, bagaimana tentang ini Pak? Kalau saya pikir itu bisa dijadikan firman Tuhan untuk membuat kita punya kekuatan untuk menolong kita menghadapi persoalan, kita akan renungkan sebagai firman Tuhan. Nah sekarang, dari itu semua tidak spesifik, jadi ada banyak masalah. Itu yang saya ingat di sekitaran 1-2 bulan terakhir ini. Bagaimana kita menjawab orang-orang seperti itu, khususnya untuk anak-anak yang sekarang mungkin usia SMP, SMA. Wow, mereka itu pinternya luar biasa. Tetapi mereka bisa memberontak melawan firman. Tapi karena ada orang tua masih hormat, kata mereka kan harus hormat orang tua. Tunggu nanti aku sudah meninggalkan rumah, kan nggak perlu hormat lagi kan? Keren nggak ngomongnya kayak gitu? Atau kalau mama papaku kurang pinter, masa sih aku menghormati orang yang kurang pinter? Dan ingat ini berubah semua loh ya. Jadi Bapak Ibu, saya meskipun di atas 50 tahun tapi mengikuti terus pemikiran-pemikiran itu. Karena untuk menjawab itu, tentu saja
Bukan seperti saudara kita di luar sana harus dicambuk, harus dianiaya. Kita ini punya Allah yang maha kasih, tetapi juga maha adil. Makanya saya berdoa, saya mohon hikmat supaya keberadaan GBI Batra Anugerah ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Nah, sekarang kita lihat bagian ini tidak panjang saudara, karena akan seperti rangkuman untuk menyelesaikan semua. Mari buka Alkitab kita, tolong bisa dibukakan 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-23, 31, 32, 33. Saya lompat karena ambil intinya aja. Sekarang 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Dikatakan seperti ini, saya baca untuk kita semua, kalau belum bisa muncul. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu di bawahnya itu ada uraian tentang orang-orang yang harus berjuang menghadapi persoalan, namun mereka tidak ingin dikecewakan. Tapi itu kita tidak perlu baca, langsung lompat ke ayat yang ke 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Lalu di situ Paulus menjawab begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh apa? Selamat. Saudara, ada 5 hal yang bisa kita bawa pulang menjadi pegangan kita saat ada orang bertanya, apa pendapat Alkitab? Ini rangkuman yang paling singkat. Semua hal bisa terjawab. Jadi yang tidak hadir hari ini, mungkin suatu hari saya akan ulangi juga. 5 hal ini silakan dihafal, diingat baik-baik. Suatu hari ketika engkau sedang ditanya oleh anak-anak, ditanya oleh orang-orang yang kecewa dengan gereja, ditanya oleh sanak saudara kita, apa kata Alkitab? Yang pertama, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 tadi dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Itu dimunculkan 2 kali di situ. Segala sesuatu diperbolehkan, munculnya 2 kali. Berarti apa? Tuhan melalui Rasul Paulus tahu bahwa manusia itu ingin melakukan semua hal yang menurut mereka itu tidak merugikan dia. Tahunya dari mana? Baca di atasnya atau baca di bawahnya seluruh 1 Korintus 10. Saya tidak akan membaca, itu akan jadi panjang. Tetapi ingat, segala sesuatu diperbolehkan. Ketika ini dikatakan, di situ dimunculkan perkataan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi ukuran pertama adalah, kalau orang tersebut bertanya kepada kita, apa yang bisa kita jawab? Pakailah ayat yang ke-23. Menurut kamu berguna enggak? Diajak dia bincang-bincang, berguna apa tidak? Saya pernah bertanya seseorang yang merokok, menurut kamu berguna enggak? Berguna, Pak. Untuk apa? Supaya aku nyopir enggak ngantuk, Pak. Bergunanya sudah dilawan sama orang itu. Lalu teks itu yang selanjutnya dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu saya tanya lagi kepada orang tadi, apakah kamu dengan merokok, rohanimu kamu merasa dibangun?
Apakah kamu semakin dekat dengan Tuhan dengan merokok? Lalu kemudian saya guyon tanya kepada orang lain lagi, kok nggak ada ya orang merokok itu sebelum merokok berdoa dulu? Pernah ketemu? Tuhan Yesus berkati rokok ini untuk menyehatkan tubuh. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena sudah ada larangan di plang-plang itu, rokok itu berbahaya. Jadi nggak mungkin menyehatkan. Tapi dengan baik-baik, di Amerika terus diteliti bahwa tembakau sesungguhnya yang dirokok itu tidak selamanya merusak tubuh. Kita nggak tahu kapan suatu hari nanti itu akan jadi sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Gimana kira-kira iman Kristen? Lalu orang itu saya bilang, apakah itu membangun? Ya kalau membangun sih Pak, dia mulai ragu-ragu. Kalau membangun sih, ya saya rasa tidak. Tapi kalau saya ngerokoknya diam-diam kan nggak ada masalah. Artinya adalah tetap ada orang yang mau menyangkali apakah merokok itu boleh atau tidak. Saya kasih contoh yang cocok dengan kita, bukan yang ChatGPT, bukan yang menikah dengan boneka, bukan juga masalah usaha untuk pinjol. Tapi kalau pinjol untuk makan tuh banyak, itu cerita lain. Ini yang usaha. Jadi dia bilang, saya pinjam uang ke bank kan susah, jadi saya pinjamnya ke pinjol. Maka pada waktu dapatkan itu, dia kan tidak mikir bunga, mikir membalikannya kan nggak dipikir. Yang penting dia pikir, ini aku dapat dulu, aku bisa untuk membeli barang dan aku jual, aku dapat untung. Itu kan imajinasi, itu kan asumsinya dia. Tapi apa benar seperti itu? Nah itu hal yang beda. Tapi yang gampang aja yang merokok, yang seringkali kita hadapi sehari-hari. Jadi saudara, pada waktu Paulus mengatakan ini, jemaat di Korintus sedang menghadapi persoalan yang berat. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus, tapi karena Korintus ini kota metropolitan pada waktu itu, maka di situ ada perselingkuhan. Kemudian ada seorang ibu tidur dengan anak tirinya. Kemudian ada penyembahan berhala. Lalu mereka satu sisi melakukan aktivitas itu, tapi sisi lain mereka tidak merasa bersalah dan menikmati pelayanan. Pernah ketemu yang seperti itu? WL singernya mengerikan, kemudian yang melayani itu menakutkan. Mereka tidak merasa bersalah loh. Karena apa? Karena mereka berpikir kita kan manusia. Itu sudah saya jawab minggu lalu, bulan yang lalu, tentang bagaimana kita seorang agama Kristen atau orang Kristen. Orang itu lahir baru, kemudian punya identitas baru, kemudian dia punya pikiran baru. Nah sekarang hidup Kristennya, bagaimana kita menghadapi itu tadi? Tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi kalau senior-senior yang seusia saya, yang tidak mengikuti perkembangan, biasanya suka berkata begini, wis pokoknya percaya sama Tuhan aja. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Di gereja itu akan minus anak muda, karena mereka tidak mendapatkan jawaban untuk persoalan yang sedang dihadapi. Tapi hal yang ketiga saudara, gimana kita bisa menjawab persoalan itu? Lalu di ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Lihat ya, Paulus ini keren. Pertama dia pikirkan dari sini dulu. Dari posisi orang itu, ketika melakukan tadi, berguna enggak? Paling simple, naik membangun enggak? Kemudian naik lagi, memuliakan Allah atau tidak. Pada waktu sampai di memuliakan Allah ini, kalau orang yang ngerokok akan berkata enggak Pak. Karena saya belum pernah ketemu orang yang saya tanya, kalau menurut kamu merokok itu memuliakan Allah enggak? Hampir rata-rata ngomong enggak. Tetapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Berarti pada waktu ngomong enggak, itu cuma sungkan dengan ayat. Dia tidak pernah memiliki firman Tuhan, dia tidak pernah memiliki Yesus. Maka tugas kita adalah memberitakan Injil kepada orang ini untuk bisa berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan di sini dikatakan, aku menjawab,
jika andaikan engkau makan, berarti waktu itu ada makanan untuk penyembahan berhala, apakah boleh dimakan atau enggak? Pernahkah kita ditanya gini, Pak, itu kan buah-buah sembayangan, Pak, boleh dimakan apa enggak? Kalau Kristen, jika itu untuk kemuliaan Allah, tidak ada persoalan. Tapi kan nggak biasa kita seperti itu. Kenapa nggak biasa? Karena kita sudah diintimidasi oleh orang-orang bahwa itu untuk penyembahan berhala, maka nggak boleh. Saudara, buahnya itu tidak ada persoalan. Buahnya baik-baik aja. Saya kasih contoh aja. Tolong Titus pasal 1 ayat 15. Kita lihat ya, Titus pasal 1 ayat yang ke-15, untuk yang persoalan makan yang untuk persembahan berhala. Itu 1 ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Lihat ya, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, apa dikatakan? Suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Berarti kuncinya bukan di buah, kuncinya di orang tersebut. Tapi yang kasus ini, kita kadang-kadang bisa ikut kata kebanyakan orang. Kebanyakan orang akan suka berkata, nggak boleh Pak, nggak boleh Bu, itu makanan untuk persembahan berhala. Tapi persoalan, kita makan, kita tidak sedang menyembah berhala, kita sedang menyembah Tuhan Yesus. Maka menurut teks ini, ketika si Titus berada di satu tempat namanya Kreta, di situ juga banyak penyembahan berhala. Lalu dikatakan bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, perhatikan baik-baik, bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, berarti agama keyakinan apapun yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang suci. Maka dari itu, saat kita bergaul, ingat baik-baik, kita ini orang suci. Di gereja GB Batra Anugerah, kita tahu ada 3 kekuatan spiritual, yaitu kudus, kuat, kerja. Karena dengan kudus tadi itu, kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Dengan kudus itu, kita enak kumpul sama siapapun juga, tidak pernah akan ada fitnah di situ. Tapi di sisi lain, kalau ada yang fitnah kita tetap kuat. Karena apa? Dengan kuat tadi itu, kita tetap bisa bersaksi untuk Yesus, garamnya mengasinkan, terangnya bercahaya. Dan pada waktu difitnah sekalipun, kita tetap kerja, nggak ngambek, tetap bersemangat, nggak putus asa. Kembali lagi ke 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Itu berarti pada waktu kita ingin hidup sebagai seorang Kristen, ingat baik-baik, yang pertama yang kita lakukan berguna atau tidak. Silakan pikir sendiri, apakah itu berguna atau tidak. Tapi yang kedua, membangun dirimu atau tidak. Itu tolong dihafal. Tapi yang ketiga, memuliakan Allah atau tidak. Pertama, simple, guna apa enggak. Lalu naik, membangun rohani kita apa enggak. Naik lagi, memuliakan Allah apa enggak. Lalu turun lagi ke bawah. Perhatikan dalam ayat yang ke-32 dikatakan sebagai berikut. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Yang keempat, apapun yang kita lakukan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saudara, suatu hari di tempat itu ada orang tidak suka makan RW. Tahu RW kan? Bukan RT kumpulannya RW, bukan ya. Ini RW. Iya, itu dia. Mereka dog lover. Saya juga dog lover, tapi yang sudah matang. Nah, waktu itu ada, lalu mereka marah-marah. Saya juga tidak ikut makan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara itu dia tersandung dengan hidup saya.
Kan kita suka berkata begini, cuek aja Pak, nggak usah peduli Pak. Itu sepertinya bukan seorang Kristen yang bijaksana saat dia berkata seperti itu. Kenapa? Karena hidup kita adalah surat yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Jadi pada waktu ada orang yang tahu apa yang kita kerjakan menjadi batu sandungan, kita jangan sentuh itu. Saya kasih contoh lagi. Suatu hari ada sebuah pesta orang kaya. Tiba-tiba itu ada yang membagikan anggur, dibagi toh. Tapi tiba-tiba di samping saya bilang begini, Pak, jangan disentuh Pak. Nah, saya kan habis khotbah di tempat mereka, dia tahu saya khotbah di situ. Jangan sentuh Pak, nanti Bapak bisa mabuk. Saya pikir cuma segini, ini kan kayak anggur orang tua, kayak kita minum di perjamuan itu loh. Tapi orang ini berkata, saya tidak sentuh juga. Kemudian datanglah orang tambah es batu. Akhirnya mencari, hilang kan rasa awalnya toh. Ketika orang itu lengah, ya saya minum juga. Daripada tersandung dia, saya bertahan untuk tidak minum tadi. Artinya apa? Hidup kita untuk menjadi berkat memang tidak mudah, sangat berat, luar biasa. Kita sudah berbuat baik aja, orang tersinggung. Apalagi kalau tidak berbuat baik. Pada waktu saya menasihati seseorang, kemudian orang itu menginformasikan nasihat saya kepada orang lain lagi, nggak tahu ditambah atau dikurangi. Akibatnya apa? Orang yang ketiga itu benci sama saya. Maka saat kita memikirkan apa yang perlu kita lakukan, kalau kita ingin berjuang menjadi berkat, jangan menimbulkan batu sandungan yang keempat. Tapi yang terakhir kelima, di ayat yang ke-33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Perhatikan di situ, sama seperti aku juga, kata Paulus, berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala apa? Segala hal. Saudara tahu, saya tidak bisa bayangkan Paulus dalam pelayanan itu perjuangannya berat sekali. Tidak seberat kita. Karena pada waktu itu Alkitab kan belum ada. Alkitab seperti kita belum muncul. Lalu dia harus bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Tekanan, tantangannya, ancamannya itu berlipat-lipat lebih mengerikan daripada zaman kita sekarang ini. Apalagi di Indonesia yang merdeka ini. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Kadang-kadang kita juga kan ingin menyenangkan orang-orang, tapi kita lupa identitas kita. Ingat 1 bulan yang lalu, identitas kita adalah anak Tuhan. Sesungguhnya kita harus bersaksi, tapi kita membatasi. Karena apa? Menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Tapi ingat, Paulus berkata, itu bukan untuk kepentingan diriku juga. Pada waktu menyenangkan, ada dua kemungkinan. Yang satu, membuat kita jadi rusak. Tapi yang satu, untuk mereka. Tapi ada orang yang tersandung. Bisa ngikutin ini? Saya menyenangkan di tempat ini, saya untuk kepentingan sini. Tapi ada orang yang tidak suka, dia tersandung dengan saya. Makanya muncullah perkataan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak. Ada tujuan supaya mereka beroleh selamat. Jadi kita itu ingin melayani seseorang. Kadang-kadang ada orang yang gak suka dengan kita. Kita semakin aktif pelayanan, ada yang tidak terima dengan kita. Pernahkah kita mendengarkan seperti itu? Itu yang akan merusak pertumbuhan rohani kita saat kita mengiring Tuhan sebagai seorang Kristen. Jadi ingat 5 hal ini. Sore hari ini saya ingin mempermudah sesuatu yang bisa diingat. Nanti hari lain banyak yang berkhotbah, tapi saya lebih ingin Anda menghafal, mengingat sesuatu untuk bisa dipakai. Yang pertama tadi apa? Berguna. Yang kedua membangun. Yang ketiga memuliakan Allah. Yang keempat tidak jadi batu sandungan. Dan yang kelima, supaya orang beroleh selamat.